Kembali lagi bersama saya Panji. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang fitur-fitur apa saja yang ada di mixer Yamaha MG10XU ini gitu. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan mixer ini ke laptop teman-teman atau juga ke handphone teman-teman seperti itu. Nah, sebelumnya ini sudah saya sebelum masuk ke situ saya udah eh, coba beberapa gitu ya di mixer ini. Dari mixer ini udah saya hubungkan ke headphone amplifier yang sudah saya beli tadi, sehingga nanti saya bisa mendengarkan apa namanya input mikrofon yang sudah diolah oleh mixer ini melalui headphone saya melalui headphone amplifier ini gitu ya. Jadi ini seperti yang saya jelaskan di video tadi gitu ya. Dari sini outputnya masuk ke input di headphone amplifier ini, lalu dari headphone amplifier ini saya dengarkan lagi gitu. Dan ini bisa jadi multi tracking gitu ya. Bisa jadi multi headphone kayak gitu. Nah, masuk ke bagaimana cara menghubungkan MG10XU ini ke laptop atau ke handphone teman-teman. Yang pertama mungkin adalah ke handphone ya. Yang teman-teman butuhkan adalah sebenarnya simple sih. Teman-teman hanya membutuhkan satu kabel gitu ya. Ini namanya kabel 6,5, stereo 6,5 ke 3,5. Tujuannya adalah dengan cara tujuannya ya ini dari kabel 6,5 ini teman-teman masukkan ke output di stereonya di mixer, lalu yang kabel ini nanti tinggal teman-teman colokin ke handphone. Udah sih sesimpel gitu aja. Sebenarnya udah saya jelaskan juga di video saya waktu menjelaskan mixer asli ya. Kurang lebih sama juga gitu. Jadi dari jack ini lalu masuk ke jack 3,5, dari 3,5 langsung nyolok ke handphone kayak gitu. Gitu aja sih. Cuman yang banyak orang miss mungkin splitter di handphone kan fungsinya jack di handphone itu fungsinya untuk input audio dan juga input mikrofon dan output headphone gitu kan. Nah, sedangkan karena ini mau kita fungsikan sebagai input mikrofon aja, kita perlu pakai splitter. Splitter kayak gini. Ini murah sih kayak cuman 3.000 atau 5.000 gitu di marketplace. Jadi teman-teman tinggal colokin 3,5 ini ke mikrofon yang gambarnya mikrofon, lalu ini colok ke handphone teman-teman. Atau ada juga yang bentuknya splitter yang bentuknya kayak gini. Sama lah kurang lebih fungsinya sama. Dari sini nyolok ke mikrofonnya, lalu ini ke handphone teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Lalu nanti dari handphone tinggal tergantung handphone teman-teman atau software yang teman atau aplikasi yang teman-teman pakai di handphone. Biasanya mesti disetting tuh dapat inputnya dari input headphone atau dari input eksternal mikrofon kayak gitu. Itu mesti diatur. Kalau saya biasa pakai open camera untuk ngatur itu. Selain itu ini juga bisa digunakan untuk nyolok langsung ke handphone sebenarnya. Jadi kalau ke laptop ya maksud saya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan ini sebagai dibaca di laptop dari olahan mixer ini, ya cukup dengan ini aja colok ke jack di laptop itu udah cukup kayak gitu. Sebenarnya ada satu cara lagi yang menggunakan perkabelan juga, yaitu menggunakan kabel XLR ini, kabel XLR yang ujungnya sama 3,5 juga. Kalau yang penting dari sini output ke 3,5 nanti itu bisa dibaca di macam-macam sih. Di 3,5 kan relatif bisa dibaca di laptop, bisa dibaca di handphone kayak gitu. Jadi intinya cara menghubungkannya adalah dengan menggunakan dua kabel ini, baik itu 6,5 ataupun XLR yang ujungnya adalah 3,5 mm kayak gitu. Itu cara pertama ya. Cara kedua untuk ke laptop atau ini atau ke MacBook gitu ya, cara yang tadi saya sudah singgung juga di awal dengan menggunakan colokan yang ada di sini gitu. Nah, ini adalah cara yang lebih elegan sih dan lebih diatur, lebih mudah diatur lah sebenarnya. Di sini kan ada colokan seperti yang saya bilang tadi, saya lupa namanya ini apa ya, kabel kabel printer lah ya. Kabel printer dari sini lalu nyambung ke USB di laptop atau di MacBook teman-teman kayak gitu. Nah, ini udah saya colok ya ke laptop saya. Uh, Tinggal kita atur suaranya. Nah, sebentar saya atur dulu gambarnya biar teman-teman tampilannya lebih besar. Ini saya recordingnya pakai OBS sih. Jadi apa namanya?
sorry. Ini mesti diatur dulu. Nah, kayak gini aja ya. Nah, setelah dicolokin dari kabel Yamaha ini ke USB laptop atau MacBook teman-teman perlu setting, tinggal cari di sound settingnya gitu. Kalau di MacBook tinggal command search sound aja gitu ya. Lalu tinggal diatur sini output dan inputnya. Ini udah ada beberapa pilihan ya. Eksternal mikrofon ini yang normal yang saya pakai saat ini gitu ya. Yang teman-teman dengar ini suara saya dari eksternal mikrofon. Lalu di sini ada pilihan Iriun, ini dari kamera handphone yang saya ngerekam yang atas ini, nggak saya sumber dari situ. Cuman kalau yang teman-teman perlu pilih untuk bisa mengkoneksikan ini adalah dengan memilih yang MGXO ya, atau USB type kayak gini. Di outputnya juga kalau mau dirubah bisa tuh ya, MGXO, USB, MGXO, USB. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman udah bisa mengkoneksikannya. Nah, sebentar. Di OBS-nya juga perlu saya rubah sumbernya biar teman-teman bisa mendengarkan. Nah, di sini di OBS juga udah kedengeran ya, udah kelihatan gambar barnya naik. Kita coba balik lagi ke soundnya. Cek. Nah, ini udah kelihatan ya, udah kebaca di sini. Berarti dia udah cukup, suaranya udah cukup nih. Udah kedetek ya suara dari mikrofon ke laptop. Ya, ini kalau saya mau dengerin juga, saya bisa juga dengerin suara saya sendiri gitu dari mikrofon ke mixer ke laptop gitu ya. Jadi sangat mudah ya caranya ya, tinggal teman-teman konekin USB ke laptop, lalu di setting soundnya diganti input dan outputnya jadi mengarah ke MGXU. Nah, ini artinya teman-teman udah berhasil menghubungkan Yamaha MGXU ke laptop atau ke MacBook yang teman-teman miliki. Oke, gitu aja sih paling. Saya rangkum lagi ya bagaimana cara mengkoneksikan Yamaha MG10XU ini ke laptop. Ada dua cara besar, yaitu dengan kabel 3,5, baik itu koneksinya melalui 6,5 mm ataupun XLR ke laptop ataupun ke handphone teman-teman. Atau cara kedua yang lebih elegan untuk khususnya untuk ke laptop atau ke MacBook adalah dengan menggunakan kabel USB. Dan jangan lupa kalau menggunakan kabel USB diganti settingnya di setting soundnya. Oke, kayak gitu aja paling penjelasan saya pada video kali ini. Di video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana merekam multitrack menggunakan GarageBand dengan mixer MG10XU ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.